Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat, para santri maupun santriwati, para pengurus pondok, para asatidah al-fudhala yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan di ma'had yang mubarak ini, Ma'had Imam Syafi'i rahimahullah taala, dalam kebaikan besar, karena kita bertemu semata-mata insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala, karena persaudaraan di atas manhaj salaf. Yang ini tentu termasuk sebaik-baik pertemuan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini diberkahinya dan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keutamaan orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, yang mereka adalah termasuk 7 golongan manusia yang yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang waktu itu tidak ada naungan selain naungannya. Barakallahu fikum. Di pertemuan kita di sore hari ini, dengan segala keterlambatan yang ada, kita ingin membahas tema tentang bagaimana kita menuntut ilmu yang benar. Yakni kita ketahui bersama, ilmu agama keutamaannya sangat besar. Bahkan semua sifat terpuji yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah buah daripada ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil ilmi wa thamratihi. Semua sifat baik, sifat terpuji, sifat baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, maka itu merupakan buah dan hasil daripada ilmu agama. Dan sebaliknya, wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil jahli wa thamratihi. Semua sifat buruk yang dengannya seorang hamba dicela di dalam Al-Quran, maka itu merupakan buah dan hasil daripada ilmu, buah dan hasil daripada kejahilan, lawan daripada ilmu. Demikian tingginya kedudukan ilmu agama, sehingga tidak asing kita semua tahu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, faham dalam urusan agamanya. Berarti ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah bukakan baginya hidayah untuk mau belajar agama. Dan insya Allah santri maupun santriwati yang ada di pondok antum ini adalah termasuk orang yang paling besar mendapatkan bagian dari janji yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Cuma di sini kita perlu perhatikan, ya, bahwa di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pemahaman agama dalam bentuk, dalam lafaz al-fiqhu fid din.
fikih, faqih dalam urusan agamanya. Tentu ini berbeda dari sekedar pengetahuan. Oh, orang banyak pengetahuan agamanya, belum tentu Allah kehendaki baginya kebaikan. Buktinya orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu, ya, mereka punya pemahaman agama, tapi mereka justru menyelewengkan. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Jadi fikih dalam agama ini maksudnya adalah ilmu yang mewariskan amalan soleh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, al-fiqhu fid din, yaitu al-ilmu al-muwarrith lil amali soleh, ilmu yang mewariskan amalan soleh, artinya ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang meskipun sedikit tapi menuntun pemiliknya untuk tunduk kepada Allah. Semakin belajar, semakin takut kepada Allah. Inilah ilmu yang dimaksud, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir yang terkenal. Ayat yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin tunduk. Semakin dia mengenal janji keutamaan dari sisi Allah, semakin semangat dia mengejarnya. Semakin terbuka hatinya untuk bersemangat mengerjakan Islam. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Imam atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimi Rahman mengatakan, fihi dalilun ala fadilatil ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, karena ilmu ini adalah da'in, yang menyeru manusia, yang memotivasi manusia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya pengetahuan atau wawasan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu di samping menjadikan seseorang pengetahuannya dalam, pemahamannya benar, akidah dan imannya lurus, juga terdapat di dalamnya motivasi bagi pemiliknya untuk semangat mengerjakan kebaikan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dari kalangan tabi'in, ulama ahlu sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, ketika beliau menyebutkan tentang al-fuqaha, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang ahli fikih, kata beliau, innamal faqihu az-zahidu fid dunya al-basiru bidinihi al-mudawimu fi ta'ati rabbih. Hanyalah dikatakan orang yang faqih, paham agama, dia adalah orang yang zuhud dalam kehidupan di dunia dengan arti yang benar, mendalam pengetahuan agamanya, dan senantiasa konsisten dalam beribadah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu inilah yang dimaksud dan dipuji di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita semua harus mengoreksi diri. Kalau kita belajar agama tidak menjadikan kita semakin semangat mengamalkan agama, berarti ada masalah. Di antara ciri-cirinya itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin
la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, yang selalu mau diperturutkan nafsu, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari para ulama menjelaskan 4 perkara ini disebutkan. Yang pertama adalah sebab dari 3 yang disebutkan setelahnya. Nah, ini jelas sekali menyebutkan harusnya ilmu yang bermanfaat itu kalau benar kita pelajari, kita akan semakin tunduk kepada Allah, semakin khusyuk dalam salat kita, dalam doa kita, dalam zikir kita, dalam ibadah kita. Nafsu kita semakin mudah kita kendalikan untuk hanya mengikuti hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua menjadi koreksi bagi kita bahwa ilmu yang bermanfaat memang bukan cuma sekedar banyak hafalan, pandai menjawab ketika ditanya berbagai macam permasalahan, pandai dalam diskusi atau berdebat, belum tentu menunjukkan ilmu. Apa kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam ucapan yang terkenal, laisal ilmu an kathratir riwayati wa innamal ilmu an khasyatillah. Bukanlah ilmu itu bersumber dari banyaknya menghafal riwayat, tapi ilmu itu adalah dari rasa takut kepada Allah. Inilah makna pernyataan dari Imam Ahmad yang semakna dengan ini. Beliau mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Asal daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu ketika dia pelajari tentang sifat-sifat keagungan Allah, kemahabesaran Allah, kemahaperkasaan Allah, semakin dia dalami, semakin menjadikan dia tunduk, merasa dirinya kecil, merasa semua karunia ada di tangan Allah, dan dia merasa Allah maha mampu melakukan apa saja ketika Allah menghendakinya. Maka dia semakin takut. Ilmu seperti inilah ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah, ketika menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat, definisi ilmu yang bermanfaat, beliau mengatakan al-ilmu nafi'u huwa ma basyarul qulub. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang menyentuh hati, yang menyentuh dan merasuk ke dalam hati. Fayujibulaha, yang kemudian melahirkan di dalam hati as-sakinah, ketenangan ketika berzikir kepada Allah. Al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Al-khudu', tunduk kepada Allah. Ar-raghbatu war-rahbatu ilaih, rasa takut dan pengharapan kepada Allah. Ternyata ilmu yang bermanfaat merasuk ke dalam hati. Inilah bedanya belajar agama dengan metode ahlu sunnah dengan selain metode ini. Kalau metode talabul ilmi menurut manhaj salaf, mereka sangat menekankan dengan pemahaman yang benar agar bisa direnungkan dan dihayati supaya menyentuh hati. Tidak sekedar dengan banyak-banyakan. Antum pernah dengar hadis tentang Khawarij di dalam Sahih Muslim? Kalau secara penampakan, penampilan orang-orang Khawarij, bacaan Al-Qur'annya saja melebihi
bacaan Al-Quran para sahabat. Bayangkan, melebihi generasi terbaik umat ini dari segi yang nampak. Laisat qira'atukum ila qira'atihim bi syai', kata Rasulullah SAW. Bacaan Al-Quran kalian wahai para sahabat, dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Seolah-olah mereka ini luar biasa. Tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Di dalam hadis ini disebutkan, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga antum melihat, memahami agama itu sangat penting. Memahami agama bukan hanya membersihkan syubhat di hati, tapi juga supaya hati ini tersentuh dengan kebaikan Islam, tersentuh dengan keindahan Al-Quran. Iman yang kita tanam di hati ini perlu ditumbuhkan dengan merenungkan Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut, dalam Al-Quran disebut tujuan, di antara tujuan terbesarnya adalah sebagai syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang, pernah membenarkan pernyataan dari Raja Romawi Heraklius yang mengomentari tentang iman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang tidak mudah goyah, padahal banyak cobaan yang berat yang mereka hadapi. Dikatakan di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, kenapa mereka tidak murtad meninggalkan agama Allah padahal banyak cobaan yang mereka hadapi? Disebut dalam hadis ini, Heraklius mengatakan, kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian gambaran iman, ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan bercampur di dalam hati manusia. Yakni hati tidak akan mau terpisah dengan iman selama-lamanya kalau sudah menyatu. Inilah ilmu agama. Ketika telah merasuk ke dalam hati manusia, membersihkan kotorannya, kemudian dia akan menyatu dengan hati sehingga tidak mau terpisah selama-lamanya. Inilah istiqomah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, metode dalam menuntut ilmu, kita harus tahu sumbernya, juga tahu buahnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, saya nukilkan tadi di dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah, menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ternyata di kitab beliau yang lain, di kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, Imam Ibnu Rajab juga menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat tapi dalam bentuk yang lain. Yakni menjelaskan sumbernya. Al-ilmu nafi'u min dzalika. Ilmu yang bermanfaat dari semua ilmu yang ada adalah dhabtun nususil Quran, mempelajari dengan cermat ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memisahkan mana hadis yang lemah dan mana hadis yang sahih. Kemudian isti'anah, mengambil bantuan untuk memahaminya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini tidak ada pertentangan. Karena di kitab yang kedua ini beliau menyebutkan sumbernya. Di kitab yang pertama tadi Al-Khusyu' fi Shalah, beliau menyebutkan buahnya. Sumbernya harus benar dan buahnya juga harus diperhatikan. Artinya, kalau orang ingin mencapai ketakwaan dengan belajar ilmu agama, dengan memahami Al-Quran, dan ini adalah sumber kebaikan yang paling utama kita ketahui, ini tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan mempelajarinya, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW berdasarkan manhaj salaf. Karena inilah sumbernya. Selain dari ini tidak akan membawa hasil yang diinginkan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, setelah kita mempelajari dari sumber yang benar, kita juga harus mengoreksi supaya ilmu ini benar-benar membuahkan hasil yang maksimal.
yaitu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dalam menuntut ilmu kita membutuhkan metode yang benar. Kita perlu cara menuntut ilmu yang benar, perlu menjadikan sumber ilmu kita benar. Insya Allah ini akan kita bahas dan kita jelaskan di kajian setelah salat maghrib nanti, lanjutan dari kajian kita. Sebenarnya masih banyak penjelasan masalah ini, cuma karena waktu yang terbatas, ya karena kendala yang ada, menjadikan saya hanya bisa menjelaskan dengan ringkas seperti ini. Semoga yang ringkas ini kita bisa pahami untuk nanti insya Allah kita lanjutkan setelah selesai salat maghrib. Karena waktu yang membatasi kita, ya kita perlu siap-siap untuk melaksanakan salat maghrib. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Insya Allah ada kelanjutan nanti setelah selesai salat maghrib. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.